Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa kabar semuanya? Salam sejahtera. Semoga senantiasa kita diberikan kesehatan, keberkahan, kelancaran. Amin ya rabbal alamin. Baik, kali ini saya akan menerangkan tentang etika bisnis, konsep dan implementasi secara ringkas. Nama Akmal Amaluddin, mahasiswa STEBI Global Mulia Cikarang angkatan 2022. Jurusan Ekonomi Syariah. Dosen pembimbing Bapak Agung Hermawan SI, SE, SOS, MSI. Selanjutnya, pengertian etika bisnis merujuk pada perangkat prinsip moral dan nilai-nilai yang mengatur perilaku dan tindakan dalam konteks bisnis. Hal ini mencakup standar moral yang diterapkan dalam mengambil keputusan bisnis dan dalam interaksi dengan semua pihak yang terlibat dalam operasi bisnis, seperti pelanggan, karyawan, mitra bisnis, komunitas lokal, dan lingkungan. Selanjutnya, mengenai tujuan etika. Mempelajari perilaku baik moral maupun immoral dengan tujuan membuat pertimbangan yang cukup, beralasan, dan akhirnya sampai pada rekomendasi memadai. Menilai praktek manusiawi dengan menggunakan standar moral. Memberikan pandangan tentang bagaimana bertindak secara moral pada situasi tertentu atau memberi nasihat untuk perbaikan. Selanjutnya masih tujuan etika. Suatu proses dan upaya untuk mengetahui hal-hal yang benar dan yang salah agar dapat melakukan hal yang benar berkenaan dengan produk, pelayanan perusahaan dengan pihak yang berkepentingan dengan tuntunan perusahaan. Mempelajari kualitas moral, kebijaksanaan organisasi, konsep umum, dan standar untuk perilaku moral dalam bisnis. Berperilaku penuh tanggung jawab dan bermoral merupakan suatu kebiasaan atau budaya moral yang berkaitan dengan kegiatan bisnis suatu perusahaan. Etika untuk berbisnis secara baik dan fair dengan menegakkan hukum dan keadilan secara konsisten dan konsekuen, setia pada prinsip-prinsip kebenaran, ke depan, dan bermartabat. Selanjutnya, mengapa bisnis perlu etika? Karena bisnis hanya bertujuan untuk profit, melainkan perlu mempertimbangkan nilai-nilai manusiawi agar tidak mengorbankan hidup banyak orang, sehingga masyarakat pun berkepentingan agar bisnis dilaksanakan secara etis. Bisnis dilakukan di antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya, sehingga membutuhkan etika sebagai pedoman dan orientasi bagi pengambilan keputusan. Kegiatan dan tindakan manusia dalam berhubungan bisnis satu dengan lainnya. Bisnis saat ini dilakukan dalam persaingan yang sangat ketat. Maka dalam persaingan bisnis tersebut, orang yang bersaing dengan tetap memperhatikan norma-norma etis pada iklim yang semakin profesional justru akan menang. Selanjutnya, sumber nilai-nilai etika. Terdapat
4 sumber nilai-nilai etika dalam komunitas. 1. Agama. 2. Filosofi. 3. Pengalaman dan perkembangan budaya. 4. Hukum. Selanjutnya, prinsip etika bisnis. 1. Prinsip kejujuran. 2. Prinsip keadilan. 3. Prinsip saling menguntungkan. 4. Prinsip otonomi. 5. Prinsip kesetiaan. Dan 6. Prinsip integritas moral. Selanjutnya, dalam perspektif Islam, prinsip yang juga perlu diperhatikan: 1. Tauhid terhadap Allah SWT. 2. Keseimbangan kesejahteraan. 3. Kehendak bebas. 4. Tanggung jawab. 5. Tanggung jawab sebagai khalifah Allah SWT di bumi. 6. Konsep tanggung jawab dalam Islam pada dasarnya bersifat pilihan. Selanjutnya, perilaku tidak etis dalam Islam. A. Mengambil riba. B. Menipu. C. Mengambil harta orang lain tanpa hak. D. Curang, mengurangi takaran. E. Menimbun dagangan. F. Monopoli. G. Berkhianat. H. Bersumpah palsu, menyaingi penjualan dan penawaran. Selanjutnya, spekulasi perilaku bisnis halal. Selanjutnya, perilaku etis dalam Islam. 1. Menjauhi bisnis, barang atau kegiatan haram. 2. Menjauhi unsur penipuan. 3. Melakukan jual beli yang halal. 4. Adil. 5. Kejujuran. 6. Menepati janji. 7. Menuliskan transaksi yang tidak tunai. 8. Sepakat. 9. Meninggalkan bisnis ketika waktu sholat dan membayar zakat. Selanjutnya, kesimpulan. Etika dalam berbisnis diperlukan sebagai kontrol akan kebijaksanaan demi kepentingan perusahaan itu sendiri. Bisnis dalam perspektif Islam tidak sekedar mencari keuntungan semata, namun juga mempertimbangkan dampak positif terhadap pihak yang terkait dengan perusahaan tersebut. Sebagai pelaku bisnis, kita tidak saja mempelajari keterampilan berbisnis, namun juga perlu memahami etika bisnis sehingga bisnis yang dijalankan selain mendapatkan keuntungan juga bermanfaat bagi sekitar dan mengundang keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, terima kasih. Mohon maaf bila mana banyak kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.